Adik-adik mahasiswa prodi fisioterapi, hari ini kita berkesempatan untuk melakukan tutorial terhadap salah satu modalitas fisioterapi. Untuk hari ini kita akan melakukan praktek terhadap penggunaan paraffin bed ya. Jadi paraffin bed ini sesuai dengan namanya adalah sebuah modalitas fisioterapi yang memanfaatkan kolam ya. Jadi ada mini kolam yang di dalamnya itu berisikan lilin. Jadi lilin di sini ditujukan untuk sebagai media penghantar panas ya. Jadi paraffin bed ini adalah salah satu modalitas thermal yang memanfaatkan lilin yang dicairkan dalam sebuah bak pemanas sehingga lilin tersebut bisa mencair ya. Jadi untuk mengoperasikan alat ini tentu saja karena ini menggunakan supply listrik, jadi dia harus terhubung di listrik. Kemudian usahakan sebelum melakukan penggunaan alat tersebut, pasien ataupun objek bagian tubuh yang ingin dilakukan atau digunakan paraffin bed tersebut ini harus dibersihkan sedemikian rupa ya. Misalnya di tangan kita harus dibersihkan terlebih dahulu, dicuci pakai sabun, kemudian dikeringkan ya. Setelah itu barulah kita bisa mencelupkan nanti tangan kita ke dalam lilin tersebut ya. Jadi sebelum kita melakukan prosedur-prosedur yang kepada pasien, salah satu persiapan alat yang kita harus lakukan adalah setelah menghubungkan suplai listrik, kita akan melakukan proses pencairan pada paraffin bed ini. Kita ketahui sendiri bahwa dalam suhu ruangan atau dalam suhu normalnya, paraffin atau lilin ini akan berada pada wujud padat ya, sehingga ketika kita mau gunakan kita harus mencairkannya terlebih dahulu. Cara mencairkannya adalah meningkatkan suhu pada bak tersebut. Jadi tadi sudah kita lihat ada beberapa penyetelan sederhana yang harus kita lakukan pada alat paraffin bed. Jadi pada tombol suhu kita akan tingkatkan dia sampai dengan 90 derajat ya. Sembari nanti kita akan menunggu sampai dengan cairan lilin ini atau lilin ini sudah berbentuk liquid atau berbentuk cairan ya. Nah, ketika dia sudah full, balok daripada lilin ini sudah mencair seutuhnya, barulah kita akan menyetel suhu optimalnya. Suhu optimal ini adalah suhu yang kita akan aplikasikan nanti kepada pasien ya. Adapun suhu paraffin bed yang bisa kita terapkan kepada pasien itu berkisar di antara suhu 40 sampai dengan 45 derajat. Ketika dia lebih tinggi dari 45 derajat, itu nanti dapat meningkatkan risiko iritasi pada kulit ya. Dan juga sensitivitas daripada tiap-tiap pasien itu akan berbeda. Dan ketika kita menyetel dia di suhu lebih rendah dari 40, ini akan mendekati nanti suhu ruangan ya. Nah, ketika dia suhunya sangat rendah, nanti balok-balok lilin ini nanti akan mengeras kembali ya. Cairan lilin ini akan mengeras kembali sehingga suhu optimal untuk melakukan penggunaan paraffin bed itu berada pada kisaran 40 sampai 45 derajat. Nanti kita akan menyesuaikan sesuai dengan kondisi daripada pasien. Jadi sebelum mengaplikasikan paraffin bed ini memang ada baiknya melakukan uji suhu kepada pasien ya pastinya. Dan untuk pasien yang memiliki riwayat gangguan sensitivitas, itu ada baiknya tidak memanfaatkan paraffin bed ini ya. Jadi setelah kita set dia di suhu optimal, saya set alat ini di 40 derajat Celcius ya, dan itu suhu
di mana masih mencair parafinnya dan cukup hangat. Nah, ini kita sudah bisa aplikasikan kepada pasien. Jadi setelah saya membersihkan tangan, mencuci, kemudian mengeringkan, nah barulah bisa dicelupkan. Nah, yang harus diperhatikan juga ketika kita ingin nanti mencelupkan bagian tubuh, dalam hal ini nanti saya gunakan tangan, itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, usahakan nanti tangan itu, jari-jari tangan kita itu dirapatkan saja ya, sehingga menutup celah-celah antar jari ya. Nah, celah antar jari ini sangat sensitif ya, ketika dia nanti masuk ke dalam cairan lilin panas ini bisa sangat sensitif dalam menerima sinyal panas ya, sehingga ada baiknya ditutup saja. Dan ketika dia nanti pecah juga, ketika dia masuk di sela jari itu akan berefek panas berlebih ya, sehingga ada baiknya kita tutup saja. Kemudian jangan lakukan gerakan-gerakan berlebih ketika sudah melakukan pencelupan. Nah, tujuannya adalah jangan sampai terjadi retakan lilin ya. Nah, ketika ada retakan lilin, itu akan mengisi retakan itu dengan cairan yang baru ke dalam sela-sela tangan kita, dan itu bisa berefek kepada panas yang berlebih ya. Jadi usahakan kita dalam melakukan pencelupan itu akan terbentuk lilin yang solid, yang tidak retak ataupun pecah, sehingga lapisan-lapisan lilinnya itu bisa optimal ya. Nah, dalam pencelupan ini kita akan melakukan sebanyak 8 sampai dengan 10 kali pencelupan sesuai dengan kebutuhan dan toleransi panas daripada tiap pasien ya. Jadi ketika toleransi panasnya rendah, itu bisa kita kurangi, dan ketika dia juga lapisan lilinnya juga sangat tebal ya, itu kita bisa hentikan, karena ketika dia sudah sangat tebal juga sudah sangat tidak berefek panasnya ya. Oke, dan di akhir sesi ini salah satu metode untuk menjaga tingkat panas daripada lilin, itu kita bisa lakukan pembungkusan menggunakan handuk atau kain pelapis di area yang dicelupkan lilin ya, untuk menjaga panas daripada lilin itu bisa lebih tahan lama ya. Tapi itu akan saya skip saja, ini lebih kepada operasional daripada. Jadi saya posisikan jari saya rapat seperti ini, nanti akan saya celup begini, bisa juga kita celup begini ya, tapi ini kurang ergonomis, bisa lelah di bagian wrist. Jadi saya posisikan segini saja ya. Oke, sebelum kita celup, kita adaptasi awal dulu, kita lakukan celup di ujung jari. Nah, ini bisa ditoleransi, panasnya masih sangat bisa ditoleransi untuk ukuran 40 derajat Celcius. Kemudian kita celup masuk ke dalam. Oke, kemudian kita angkat. Oke, usahakan pencelupan ini bisa sampai dengan area wrist ya, kalau memang memungkinkan. Kalau tidak, usahakan bisa mengcover area yang kita mau berikan efek panas ya, misalnya di jari atau di mana. Ini kita ketika dia sudah panasnya sudah menurun, kita celupkan kembali, kita angkat. Oke, kita diamkan dulu sedikit sampai panasnya sedikit menurun, baru itu kita lihat lilinnya akan membeku ketika dia sudah mengalami penurunan suhu. Kemudian kita celup kembali. Oke, ulangi lagi, ini sudah keempat kali. Oke, untuk memanfaatkan durasi saja. Jadi ketika dia sudah terbentuk lilin seperti ini dan sudah padat kembali, kemudian kita bungkus dia menggunakan kain ya. Kain ini kita manfaatkan dengan harapan bahwa panas nanti yang dihasilkan oleh lilin tidak mudah untuk turun suhunya ya. Jadi kita menggunakan itu untuk mempertahankan suhu
daripada lilin tersebut. Nah, ketika suhunya sudah mulai menurun ya, biasanya di kisaran 5 menitan itu sudah mengalami adaptasi. Ini sudah kita bisa lepaskan lilinnya ya. Kita cukup lama saja. Ini baru kita bersihkan. Oke, setelah bersih seperti sekarang, nah ketika kita sudah melakukan pencelupan, itu sebenarnya bisa kita ulangi lagi sampai dengan 2 kali ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Tapi ini juga disesuaikan dengan toleransi panas daripada pasien. Ketika pasien kurang mampu mentoleransi panas, mungkin cukup 1 sesi saja sudah sangat sudah cukup ya untuk dilakukan. Nah, setelah itu bisa kita lanjutkan kepada penanganan fisioterapi selanjutnya, karena untuk alat elektro ataupun alat modalitas lainnya itu adalah pendukung saja untuk melakukan modalitas-modalitas yang lainnya, terutama yang terkait dengan therapeutic exercise. Jadi cukup sekian tentang tutorial.